Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama geografi. Nah, untuk pertemuan ketiga berkaitan dengan dinamika hidrosfer, ya, kita sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan siklus hidrologi dan dinamika perairan laut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas berkaitan dengan danau dan rawa. Nah, berkaitan dengan danau dan rawa, nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang ingin kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis danau dengan membaca e-modul. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan manfaat danau melalui diskusi. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis rawa dengan membaca e-modul. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan rawa dalam kehidupan melalui diskusi. Nah, kita akan membahas yang pertama berkaitan dengan danau. Apa itu danau? Nah, danau, saya yakin kalian pasti pernah dan tahu tentang danau. Ya, apa itu danau? Nah, danau adalah sejumlah air atau air tawar atau berupa air asin yang terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas yang dapat terjadi karena mencairnya glester, aliran sungai atau karena mata air. Ya, itu yang disebut dengan danau. Nah, danau sendiri itu kalau menurut Forel atau adalah suatu tubuh air tergenang yang menempati suatu cekungan atau basin yang sangat kecil hubungannya dengan laut. Ya, berarti Anda yang mengatakan bahwa ciri dari sebuah danau adalah air cukup dalam dan menunjukkan adanya perbedaan temperatur antara permukaan dan lapisan air di bawahnya. Kemudian, tumbuhan mengapung tidak dapat menutupi seluruh permukaan danau. Kemudian, ukuran genangan cukup luas yang ditunjukkan dengan adanya gelombang dan arus. Nah, kalau saya ngomong danau, pasti yang kalian bayangkan pasti yang diingat adalah Danau Toba. Nah, Danau Toba sendiri itu masuk ke tipe danau apa? Nah, mari kita bahas nanti ya. Sebelum membahas berkaitan dengan klasifikasi, kita bahas karakteristik dulu yang saya bilang tadi. Nah, danau sendiri itu adalah daerah cekungan tertutup dengan air tergenang atau letting waters ya. Kemudian yang kedua, retensi atau daya simpan air atau waktu rata-rata molekul air untuk tersimpan dalam danau bervariasi. Nah, danau memiliki variasi masing-masing ya. Ada yang hanya beberapa hari sampai dengan ratusan tahun, tergantung dari ukuran danau dan laju inflow atau outflow. Ya, kemudian yang ketiga, stratifikasi atau stratifikasi termal. Ya, jenis danau yang pertama danau beriklim yang disebut dengan danau tropikal. Nah, air tidak pernah mendingin di bawah 4 derajat Celcius dan stratified ya. Kemudian yang kedua adalah danau polar. Suhu tidak pernah naik di atas 4 derajat Celcius dan air adalah terbalik. Ya, kemudian yang ketiga bertingkat dengan periode tunggal sirkulasi musim panas. Ya, ini menurut dalam bukunya Berliana 2014. Ya. Selain itu, sumber air danau dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, itu yang kita sebut dengan inflow tadi, ya, beberapa sumber. Ada yang sumbernya berupa air asin atau air tawar, bisa sungai atau laut, atau dari proses letusnya gunung. Ya, kemudian ini sumber dari air danau yang saya bilang tadi ya, air sungai yang mengalir ke dalam basin dan sebagai inflow, sumber air danau. Yang kedua, air yang berasal dari hasil pencairan salju dan es atau glacier. Kemudian yang ketiga, air hujan yang tertangkap langsung oleh basin danau tersebut. Yang keempat, air dari aliran permukaan atau overland flow yang berasal dari air hujan yang berasal dari air hujan yang jatuh. Nah, kemudian yang kelima, air yang berasal dari dalam tanah atau air tanah yang permukaannya lebih tinggi daripada permukaan air danau sehingga air mengalir ke danau. Ya, kemudian yang keenam, air yang berasal dari mata air atau spring yang masuk ke danau tersebut. Oke, nah ini kita masuk ke klasifikasi danau. Nah, Danau Toba nanti masuk ke apa? Ke klasifikasi yang mana? Coba kita bahas. Nah, yang pertama berdasarkan terjadinya. Ya, berdasarkan terjadinya, yang pertama adalah danau vulkanik atau danau kawah, yaitu danau yang terjadi karena peletusan gunung. Nah, coba bisa lihat di sebelah kanan ya.
Nah, ini ada contohnya ya. Kemudian menimbulkan kawah luas di puncaknya. Kawah tersebut kemudian terisi oleh air hujan dan terbentuklah danau. Artinya, danau vulkanik ini merupakan kaldera dari sebuah gunung akibat proses meletusnya sebuah gunung. Ya, untuk meletusnya sebuah gunung kan sudah kita bahas di dinamika litosfer. Nah, contohnya adalah Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur, Danau Batur, Danau Bedugul, Danau Kintamani di Bali, Danau Kawah Gunung Kelut, Gunung Ijen, Gunung Lamong, dan Gunung Bromo di Pulau Jawa. Nah, kemudian Telaga Warna di Pegunungan Dieng dan Danau Kerinci di Sumatera Barat. Nah, kalau di luar negeri kalian bisa lihat gambar itu ya cukup bagus ya danau. Danau Kawah Albertine Reef di Afrika. Ya, sangat unik ya. Ini danau vulkanik dari proses letusan gunung berapi. Ya, oke. Yang kedua, danau tektonik. Nah, kalau danau tektonik itu danau yang terjadi karena peristiwa tektonik yang mengakibatkan turunnya kulit bumi sehingga terbentuk cekungan atau basin yang besar. Nah, ini contohnya adalah di gambar itu adalah Danau Singkara. Ya, kemudian Danau Poso, Danau Towuti, Danau Tempe, ya, Danau Tondano, Singkara tadi, dan sebagian besar danau di dunia. Nah, karena proses pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan terbentuknya penurunan wilayah atau membentuk sebuah cekungan atau basin. Nah, kemudian kalau gabungan atau yang disebut dengan danau tektovulkanik, nah ini adalah danau yang terjadi karena peristiwa tektonik dan vulkanik yang hampir terjadi bersamaan ya. Jadi letusan gunung berapi disusul merosotnya material gunung sehingga terbentuk cekungan. Nah, Danau Toba itu merupakan danau tektovulkanik ya karena proses terjadinya letusan Gunung Toba membentuk sebuah kaldera, yaitu kaldera berupa Danau Toba, kemudian diiringi dengan proses merosotnya material gunung, sehingga membentuk sebuah cekungan. Ya, makanya Danau Toba itu merupakan danau yang sangat luas, ya, terdiri dari beberapa kabupaten itu ya, sangat luas. Kemudian yang keempat adalah Danau Kars, yaitu danau yang terjadi karena pelarutan batuan kapur sehingga membentuk cekungan dan terisi air banyak terdapat di daerah Kars Kapur seperti Pegunungan Kapur Selatan Jawa. Berarti kalau kalian ke Gunung Kidul, nah ini akan banyak menemui bentang lahan kars. Salah satunya adalah Danau Kars. Nah, ini morfologi kars ini mungkin sudah kita bahas juga di proses di dinamika litosfer ya. Yang pertama adalah terbentuknya ponor dulu. Ponor itu lubang kecil tempat meresapnya air. Nah, ponor tadi akan membentuk lubang yang lebih besar yang disebut dengan dolina atau dolin, yaitu lubang yang berbentuk corong. Nah, semakin meluas lagi ini yang membentuk sebuah danau atau telaga kars terbentuk dari beberapa dolina yang menjadi satu membentuk yang namanya uvala. Nah, uvala berkembang lagi melebar ya ke arah melebar itu yang disebut dengan polje atau ponor. Sorry, kalau ponor tadi yang lubang kecil ya. Polje, polje itu perkembangan dari uvala. Jadi beberapa gabungan dari uvala membentuk sebuah polje atau depresi luas daerah kars dan dikelilingi dinding atau tebing terjal. Nah, danau-danau kars di daerah Kapur karena ingat di daerah Kapur itu sulit mencari sumber air bersih ya, apalagi di daerah-daerah yang tinggi ya berupa perbukitan atau pegunungan kapur. Nah, sehingga air bersih penduduk hanya diperoleh dari air hujan atau dari uvala ya atau dolin juga bisa ya atau polje juga bisa. Nah, padahal air di daerah kars itu tidak layak untuk konsumsi ya tidak bersih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Kemudian danau empangan atau bendungan. Nah, danau yang terjadi karena aliran sungai terbendung oleh material lava atau endapan sehingga terbentuklah sebuah danau. Nah, ini kita lihat prosesnya itu ya. Danau yang mengancam banjir, kemudian longsoran akibat gempa. Nah, ini yang terjadi. Nah, contohnya adalah Danau Laut Tawar di Aceh, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tapal Kuda atau Oxbolik, ya, atau yang disebut dengan Kalimati itu bagian dari Danau Hempangan atau Bendungan. Kemudian
Danau glasial itu danau yang terjadi karena mencairnya glaster atau es di daerah kutub dan mengisi cekungan sehingga terbentuklah sebuah danau. Kalau di Indonesia belum ada ya, atau tidak ada ya danau glasial karena kita tidak merupakan wilayah yang beriklim dingin ya atau beriklim kutub. Nah, di kalau sungai itu ada sungai Membramu di Papua itu airnya antara air glaster dan air biasa ya itu air sungai campuran namanya ya itu ada karena di daerah di Pegunungan Jayawijaya itu ada es abadi di sana ya tapi kalau danau glasial belum ada ya contohnya di luar negeri yang ada danau Michigan, Huron, Superior, Erie dan Ontario ya itu di Alaska banyak ya di Amerika Serikat atau di Alaska. Kemudian yang ketujuh adalah danau buatan atau waduk atau bendungan. Nah, ini saya rasa ini di sekitar rumah kalian pasti banyak ya. Danau yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu, yaitu yang pertama mungkin untuk irigasi, mengendalikan banjir atau mengurangi potensi banjir di sebuah wilayah, perikanan untuk perikanan, pembangkit listrik tenaga air dan pariwisata. Tapi kalau pariwisata hanya tambahan biasanya. Ya, yang utama banyak pengendali banjir dan pembangkit listrik serta irigasi. Nah, contohnya adalah kalau kita di Jawa Timur, berarti waduk yang besar mengalir ke Sungai Bengawan Solo atau Bengawan Solo itu waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, ya. Kemudian Jatiluhur di Jawa Barat ini berpengaruh di Jawa Barat dan Jakarta, sumber air bersih untuk wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Kemudian Karangkates ini untuk pembangkit listrik di daerah Blitar sana. Sigura-gura Sumatera Utara, Batu Tegi di Lampung, kemudian Gajah Mungkur sudah kita bahas tadi, Kedung Ombo di Jawa Tengah, Wonorejo di Jawa Timur, Riam Kanan di Kalimantan Selatan, dan Tilon Nusa Tenggara Timur, dan terakhir adalah Bili-Bili di Sulawesi Selatan. Masih banyak danau atau waduk buatan atau waduk atau danau buatan yang ada di Indonesia. Oke, saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Nah, bisa kita lihat pada gambar itu ya. Itu nanti biasanya itu adalah pintu-pintu air yang digunakan untuk mengaliri sungai atau mengaliri lahan-lahan pertanian yang ada serta digunakan biasanya untuk memutar kincir angin. Oke, kemudian berdasarkan jenis airnya, itu ada danau air asin, danau air tawar, dan danau air asam. Ya, danau air asin terdapat di daerah kering atau subtropis, penguapan sangat tinggi, sedikit aliran sungai masuk bersifat temporer. Nah, ini di Amerika ada, namanya Great Salt Lake, ya, atau garam, danau garam besar ya ini di Amerika Serikat kalau kita bahasa Indonesia kan. Nah, salinitasnya atau kadar garamnya itu 32%. Sedangkan yang kedua adalah laut mati di Israel atau di Palestina yang kadar garamnya atau salinitasnya 33%. Nah, karena perbedaan massa jenis benda ya sehingga biasanya karena kadar garam yang tinggi ketika kita berenang di laut mati atau di air yang kadar garamnya tinggi otomatis akan mengapung walaupun kita tidak bisa berenang ya karena perbedaan massa jenis yang berbeda ya kemudian danau air tawar terdapat di daerah basah atau tropis curah hujan tinggi aliran air sungai masuk banyak danau Toba, danau Poso, danau-danau yang ada di Indonesia itu rata-rata adalah danau air tawar ya kemudian danau air asam ini danau berupa kawah atau kaldera biasanya, gunung berapi yang berisi air hujan bercampur dengan belerang dan berwarna hijau kekuning-kuningan. Ya, danau Toba tidak, kalau Toba tadi air tawar, danau Tangkuban Perahu, Telaga Warna di Dieng, danau Kelimutu di Flores. Ini sangat bagus biasanya. Warnanya biasanya agak ke hijau kebiru-biruan, sangat bagus kalau buat spot foto biasanya ya. Ini kan karena proses terbentuknya dari kaldera gunung berapi yang masih aktif. Sedangkan di Danau Toba, proses vulkanisme sudah berhenti sehingga tidak lagi berupa air asam, jadi full air tawar ya. Berbeda dengan di Danau Toba, Telaga Warna di Dieng dan Danau Kelimutu di Flores. Oke, selanjutnya berdasarkan kapasitas airnya, itu ada danau permanen dan danau temporer. Kalau danau permanen itu danau yang kapasitas airnya tidak dipengaruhi oleh musim.
Kemudian danau temporer, danau yang kapasitas airnya bersifat fluktuatif atau meluap ketika musim hujan dan surut ketika musim kemarau. Ya, atau periodik, danau periodik atau danau temporer. Jadi ketika musim hujan volume atau debitnya meningkat, ketika musim kemarau debitnya turun banyak atau bahkan kering ya. Nah, ini kalau kalian bisa amati, ini persebaran danau di Indonesia. Hampir di semua pulau terdapat danau. Ya, danau-danau besar ini yang saya tampilkan ya. Danau Toba, Danau Sentarum ya di Jawa Barat, Danau Jempang di Balikpapan, Danau Semayang di Kalimantan Selatan, Danau Poso ya di Sulawesi, Danau Tauti di Sulawesi Tenggara, kemudian Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Paniai, dan Danau Rombebai di Papua. Oke, bisa kalian cari lagi di Google untuk sebagai sumber lagi. Oke, lanjut. Nah, sekarang, setelah kita bahas tadi panjang lebar berkaitan dengan danau, apa sih manfaat danau bagi kehidupan? Yang pertama, sumber air yang memenuhi kebutuhan akan air sehari-hari. Salah satu pembangkit listrik tenaga air yang sudah saya bahas tadi. Sarana macam-macam irigasi, salah satu sarana rekreasi bagi keluarga, tempat budidaya tanaman atau hewan tertentu, membantu proses pembuatan suatu barang yang membutuhkan banyak air, untuk pengembangan nilai budaya, salah satu sarana transportasi publik yang mendukung mobilitas penduduk, salah satu sarana pendidikan atau edukasi yang menunjang proses belajar mengajar, pengatur keanekaragaman hayati berupa hewan maupun tumbuhan, membantu peresapan air sehingga mencegah terjadinya banjir, erosi maupun kekeringan saat musim kemarau datang, membantu proses pembentukan tanah, membantu menjadikan siklus zat-zat tertentu yang berguna bagi makhluk hidup lainnya seperti zooplankton dan fitoplankton. Sangat banyak manfaat danau itu. Ini pun masih banyak lagi manfaat yang kita kita ambil dari danau ya. Ini hanya sebagian besar saja yang saya tampilkan di sini ya. Masih banyak lagi ya, sangat sangat penting danau bagi kehidupan kita ya. Jika terjadi kerusakan danau, maka akan berpengaruh pula bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia ya. Oke, sekarang kita bahas rawa ya. Sudah tahu danau tadi ya. Sekarang rawa. Nah, kalau rawa itu lahan di daerah dataran dataran rendah pada cekungan yang relatif dangkal yang tergenang air karena lapisan batuan di bawahnya merupakan batuan yang impermeabel. Ya, oke, tidak kedap air ya, impermeabel. Oke, nah, kalau sudah kita bahas pengertian tadi berkaitan dengan jenis rawa. Rawa itu ada berdasarkan sifat airnya, ada rawa air tawar, air payau, dan air asin. Ya. Nah, kalau rawa air tawar itu berarti rawa yang airnya tawar karena letaknya di pinggiran sepanjang sungai. Contohnya rawa air tawar adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Ya. Kemudian rawa air payau, rawa yang airnya bercampur dengan air tawar dan air asin. Biasanya letaknya di muara sungai menuju laut. Nah, contohnya air payau ini tadi campuran ya. Kemudian rawa air asin adalah rawa yang airnya asin dan letaknya di daerah pasang surut air laut. Ya, kemudian berdasarkan keadaan airnya, rawa yang airnya selalu tergenang dan rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Ya, kalau airnya selalu tergenang tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena tertutup lahan gambut. Nah, ini yang sering terbakar itu ya. Nah, kemudian, nah, ciri tanah rawa yang dapat digunakan untuk tanah pertanian adalah apabila rumba tumbuh di rawa tersebut. Nah, daerah Indonesia terdapat di daerah pantai landai seperti pantai timur Sumatera, pantai Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, pantai utara, barat, dan selatan Irian Jaya, juga di daerah pantai yang tidak begitu luas, yaitu pantai barat Sumatera, pantai utara Jawa, pantai Sulawesi Selatan, dan utara pantai Sulawesi Utara. Ya, berupa pasang surut air laut. Ya, kemudian rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Nah, rawa yang menampung air tawar dilimpahkan air sungai pada saat air laut pasang dan airnya relatif mengering pada saat air laut surut. Ya, itu rawa air yang selalu tergenang dan rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, rawa pantai, rawa pinggiran, dan rawa abadi. Kalau rawa pantai
itu jenis rawa yang terdapat di pinggir pantai. Rawa ini selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pasang surut ini terjadi 2 kali dalam sehari, sehingga terbentuklah rawa pantai. Rawa ini banyak ditumbuhi oleh pohon bakau. Ya, ciri rawa ini. Kemudian rawa pinggiran terjadi akibat meluapnya air sungai rawa. Sungai ini, ya, rawa sungai ini dapat juga terbentuk pada daerah bekas aliran yang terpotong akibat proses meander sungai atau sungai yang berkelok, ya. Kemudian rawa abadi, rawa yang airnya terjebak dalam sebuah cekungan dan tidak memiliki pelepasan ke laut. Air hujan yang tertampung dalam rawa hanya dapat menguap tanpa ada aliran yang berarti. Oke. Ini ya berkaitan dengan klasifikasi rawa atau jenis-jenis rawa. Ada 3 pembagian besar berkaitan dengan rawa. Oke. Nah, sama dengan danau tadi, ternyata rawa juga punya manfaat besar bagi kehidupan kita. Yang pertama, sebagai sumber daya alam. Jadi merupakan habitat sumber kehidupan karena terdapat udara atau produksi O2 terbesar sepanjang tahun, yaitu rawa. Nah, air dan makanan juga ya untuk makhluk hidup. Kemudian kebudayaan. Sebagian besar pusat kebudayaan biasanya terletak pada daerah lowland, ya di daerah rawa. Kemudian ekonomi sebagai penghubung perekonomian lowland dan upland, laut dan darat, ya. Kemudian ketatanegaraan, lingkungan, ya daerah tropis biasanya terrecovery dengan cepat terhadap perubahan iklim, ya, climate change, ya. Ini dijaga oleh rawa, ya. Jadi kalau rawa sudah tidak ada atau rusak di ekosistem rawa akan berpengaruh besar terhadap perubahan iklim makin besar, ya. Sekarang sudah terjadi perubahan iklim, ya, global warming, apalagi kalau rawa ini semakin banyak yang terjadi perubahan alih fungsi atau mengalami kerusakan, ya, lebih parah lagi, ya. Sumber cadangan air dapat menyerap dan menyimpan kelebihan air dari daerah sekitarnya dan akan mengeluarkan cadangan air tersebut pada saat daerah sekitarnya kering. Kemudian mencegah terjadinya banjir, mencegah intrusi air laut ke dalam air tanah dan sungai, sumber energi, kemudian sumber makanan nabati maupun hewani. Ya, kemudian sebagai objek pariwisata, ya, kemudian sebagai sumber pembangkit listrik, sebagai tempat pergantian air tawar dapat untuk areal sawah, rawa yang airnya tidak selalu asam dapat untuk daerah perikanan dan lain sebagainya. Ya. Oke, kemudian kita bahas glacier, ya. Glacier terbentuk dari penimbunan salju yang mengeras selama bertahun-tahun. Glacier dapat terbentuk ketika jumlah salju pada musim dingin lebih besar daripada penguapan yang terjadi pada musim panas, ya. 75% dari glacier adalah air tawar berada di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Nah, ini proses terjadinya glacier. Massa besar es terbentuk dari penimbunan salju bergerak menuju ke bawah akibat gravitasi bumi sambil menguap ataupun meleleh. Kemudian bergerak menjadi timbunan salju semakin lama menjadi semakin tebal. Kemudian terbentuk lapisan es di atas permukaan bumi menjadi material yang plastis dan mempunyai gaya gravitasi sangat besar. Es perlahan-lahan bergerak menyebar ke daerah yang lebih luas atau turun melalui lereng pegunungan. Kemudian massa es yang bergerak itulah yang disebut glacier. Jadi massa es yang bergerak itulah yang disebut dengan glacier. Akibat tadi proses tadi itu ya. Itu yang disebut dengan glacier. Kemudian manfaat glacier. Ternyata glacier juga punya manfaat bagi kehidupan kita ya. Yang pertama adalah terbentuknya danau-danau glasial seperti di lereng pegunungan Alpen di Amerika Utara. Ya, pegunungan Alpen. Ya. Kemudian terbentuknya pantai fjord sebagai hasil erosi glasial. Seperti di Norwegia, pantai fjord digunakan untuk tempat berlindung perahu dan kapal pada waktu badai dan merupakan tempat penangkapan ikan yang aman. Kemudian sebagai tempat penelitian ahli glasiologi, ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang glacier ya atau es ya glasial. Kemudian daerah padang salju dapat digunakan tempat berolahraga musim dingin untuk ski. Nah, bisa lihat ya. Kemudian sebagai sumber air bagi sungai di bawahnya. Jadi ingat tadi, es glacier tadi itu mayoritas adalah air tawar. Jadi magma adalah air tawar. Ya, ini bisa kita
Lihat tadi, nah berupa air tawar. 75% dari glaster adalah air tawar ya. Jadi bisa kita manfaatkan ya sebagai sumber air tawar ya. Daerah yang tertutup es daratan dapat menyebabkan lahirnya kebudayaan yang khas. Misalnya budaya Eskimo ya di Amerika dengan rumah iglo. Nah, di sebelah kanan itu ya, pojok kanan itu bisa dilihat itu rumah iglo dan alat transportasi slide yang ditarik oleh anjing. Nah, itu ya bisa dilihat ya kalau biasanya kalian lihat film-film di Hollywood ya atau di Amerika itu ada yang kereta yang ditarik oleh anjing ya pada saat musim salju atau musim dingin. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan danau dan rawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.